Jadi memang dari dulu aku udah suka banget nih sama bahasan-bahasan tentang gimana sih remaja tuh supaya lebih good, mentalnya stabil, ya gimana deh apa yang bisa kita lakukan di masa kehidupan kita saat ini. Oke. Kebenaran aku lagi di masa remaja, jadi aku memang tertarik banget sama bahasannya dan materinya dari generasi berencana atau genre ini. Halo Tribuners, kembali bersama aku Oktiarani di Bertamu, berbincang dengan tamu. Di studio kita kali ini akan lebih cheerful nih, karena kita kedatangan siswa berprestasi sebagai duta generasi berencana. Ada Rizkia Islam Seran hari ini, tepuk tangannya dong teman-teman. Terima kasih kakak. Sama-sama, apa kabar Rizkia? Very good, very nice. Very nice, very cheerful juga nih Yes, kelihatannya. harus. Anyway nih, Tribuners mungkin ada yang bingung sebenarnya duta generasi berencana. Boleh dijelasin gak sih sebenarnya duta generasi berencana atau genre ya? Genre. Genre ya. itu apa sih? Oke, jadi duta genre itu tuh duta atau ambasador idolnya kita yang ngebahas tentang perencanaan remaja untuk menghadapi kehidupan selanjutnya, yaitu seperti kehidupan menikah dan berkeluarga, seperti itu Kak. Oh, berarti duta genre ini ibaratnya persiapan jadi remaja yang positif untuk merencanakan nanti saat berkeluarga ya? Betul. Anyway, kamu umurnya berapa tahun? Aku saat ini usianya 17 tahun. 17 tahun? Betul. Wah, sudah jadi duta? Iya, Wah, alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, buat kegiatan si duta genre ini ngapain aja sih? Oke, kalau kegiatan aku selama ini tuh biasanya sosialisasi tentang pentingnya gizi atau asupan kita sehari-hari, gaya hidup sehat untuk mencegah em, adanya stunting Oke. atau kekurangan gizi Oke, kronis oke. gitu-gitu yang tujuan akhirnya itu sebenarnya untuk meningkatkan kualitas di generasi berikutnya Kak. Oke. Kita nggak mau nih misalnya anak-anak kita atau generasi kita yang selanjutnya itu ternyata angka stuntingnya masih segitu-segitu aja dan atau bahkan bisa lebih parah dari angkatannya kita gitu. Oke, berarti dari sejak dini kamu sudah mempelajari tentang gizi ini ya? Betul. Terus juga kalau nggak salah aku sempat baca ini tuh duta genre ini juga ibaratnya untuk menjauhkan para remaja ke sisi negatif seperti pengenalan narkoba dan lain-lain gitu juga nggak sih? Betul banget Rizkia? Kak. Jadi selain gizi dan gaya hidup sehat, juga memang ada juga tentang life skill, ekonominya gimana sebelum berkeluarga, terus juga kesiapan mental, finansial dan banyak banget sih pokoknya yang terkait tentang kehidupan berkeluarga sekitar itu bahasannya. Oke, jadi Tribuners nih teman-teman nih di usia yang sekarang, Rizkia ini sudah menjadi duta genre ya, Betul. generasi berencana. Jadi sudah mempersiapkan sejak dini untuk pernikahannya nanti, keluarganya nanti ya, untuk Betul. generasi mendatang ya, betul ya? Betul banget. Oh oke. Anyway, di era-era yang pengennya nih remaja-remaja sekarang, mungkin teman-teman di sini di studio juga merasa pengen bebas, pengen merasa duh gue gak pengen diatur gitu, gue Iya. pengen ini pengen itu, masih pengen bebas. Nah kenapa sih Rizkia untuk pengen ikutan duta generasi ini, bahkan sudah terpilih menjadi duta? Apa sih alasannya? Alasan aku, oke, mungkin aku agak kilas balik dari latar belakang aku dulu kali ya. Aku tuh dari SD sudah bergabung di anggota Forum Anak Kota Bogor. Oke. Waktu itu aku sekolah di SD Polisi 1. Saat itu tuh aku tertarik banget sama yang namanya ngebahas tentang kehidupan anak, gimana sih hak-hak anak itu sebenarnya. Jadi memang aku backgroundnya di kehidupan anak dan remaja gitu ya. Lanjut juga di SMP, saat itu aku lagi sekolah di SMP Negeri 7 Kota Bogor. Aku bukan jadi anggota lagi tapi menjadi pengurus Forum Anak Kota Bogor. Dan saat itu alhamdulillah aku diberi kesempatan untuk menjabat sebagai kepala divisi klaster 2. Bahasannya juga tentang keluarga gitu ya, Oke. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Jadi memang dari dulu aku udah suka banget nih sama bahasan-bahasan tentang
gimana sih remaja tuh supaya lebih good, mentalnya stabil, ya gimana deh apa yang bisa kita lakukan di masa kehidupan kita saat ini. Kebenaran aku lagi di masa remaja, jadi aku memang tertarik banget sama bahasannya dan materinya dari generasi berencana atau genre ini. Makanya kamu sampai terpilih jadi duta genre ya? Betul. Itu tingkatnya ada apa aja sih? Oke, jadi kalau duta genre itu ada tingkat-tingkatnya ya teman-teman. Ada dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota seperti aku dari Kabupaten Bogor, dan ada juga kecamatan. Sebelumnya aku menduduki di kecamatan sebelum jadi duta Kabupaten Bogor ini aku menjadi duta genre Kecamatan Dramaga. Terus kalau sekarang juga ada duta genre duta genre desa. Jadi memang banyak tahapannya sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Jadi Rizkia ini dari yang di kecamatan, yang kecamatan dulu, abis itu naik ke kabupaten ya berarti. Betul banget. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Jadi memang dari yang ikutan forum anak dulu, terus juga sekarang melonjak. Nanti kedepannya akan kemana lagi sih kira-kira? Oke, ini rencana ya, kan kita generasi berencana. Iya, betul. Nextnya insya Allah aku akan mewakilkan Kabupaten Bogor untuk ke tingkat Jawa Barat. Oh, amin. Gitu. Jadi kalau untuk sekarang rencananya seperti itu, Kak. Ya, jadi dari kabupaten kota kita beranjak ke Jawa Barat. Tadi kan kalau nggak salah aku sempat tanya-tanya sedikit tapi kurang rinci nih, kegiatannya sehari-hari itu seperti apa? Apakah ada hubungannya dengan duta genre ini atau bagaimana sih Rizkia? Mungkin aku bahas tentang kegiatan aku sekarang. Boleh. Kalau sekarang ini kan aku memang awalnya dari PIK Remaja atau Pusat Informasi Konseling Remaja di sekolah aku di SMA Negeri 1 Dramaga. Jadi PIK konseling itu apa? Itu tuh kayak wadahnya remaja-remaja untuk bisa konsultasi, edukasi dan pusat informasi dan kita bisa konseling juga. Konseling sebaya gitu kan. Ya. Betul, biar lebih enak. Kalau misalkan sama guru kan deg-degan, takut dipanggil guru BK dan lain-lain, sisinya negatif gitu kan. Nah, ini ternyata sebaya ya. Terus. Ini sebaya, jadi aku sudah tergabung di PIK Remaja ini sebelum jadi duta genre. Jadi kalau untuk sekarang aku sedang menjabat juga jadi fasilitatornya di PIK Remaja Seman 1 Dramaga, dan kalau sekarang itu kegiatan aku untuk di sekolah. Selain itu juga sebagai duta genre aku lagi suka nih bikin konten di Instagram tentang edukasi remaja seperti reproduksi, gizi, dan masih banyak lainnya. Jadi teman-teman bisa cek juga Instagram aku ya, di @rizkiais dan genre Kap Bogor. Di situ kita banyak ngebahas tentang edukasi juga dan informasi menarik lainnya. Jadi jangan lupa dicek juga. Aku penasaran sih sebenarnya. Rizkia ini kan 17 tahun dan kalau nggak salah baru lulus ya berarti ya? Betul, baru lulus SMA ya? Betul. SMA 1 Dramaga. Betul. Nah, rencananya apakah karena ikut duta genre ini apakah pengen langsung menikah aja, langsung berkeluarga? Atau Rizkia ini rencananya mau kuliah atau bagaimana sih? Kalau untuk menikah sepertinya belum dulu ya teman-teman. Karena minimal untuk perempuan itu optimalnya disarankan itu usia 21, dan kalau laki-laki itu usia 25. Jadi sepertinya belum memenuhi syarat nih, Kak. Ada yang 21 nggak di sini? Ada yang 21 nggak? Ada? Menikah nggak? Ada. Tapi maksudnya nggak harus maksimal 21 ya. Tapi itu untuk usia 21 itu udah baik, insya Allah. Berarti kamu nih selain tadi soal gizi, soal berbicara soal reproduksi juga berarti ya? Betul. Ini ada hal-hal yang sebaiknya remaja tuh harus kayak gini gitu nggak sih menurut kamu? Ada saran-saran gak sih buat remaja yang supaya lebih bisa mengenal tadi keluarga berencananya tadi seperti apa? Ada gak sih saran-sarannya? Saran dari aku mungkin supaya hidup kita kedepannya lebih oke? Betul. Aku sih pengen teman-teman tuh untuk kalau apalagi masih sekolah gitu ya, masih SMA, masih SMP, itu kan udah masuknya remaja gitu ya. Jadi aku pengen sebenarnya kalau untuk teman-teman di usia itu untuk kenali impian kalian dulu masing-masing, karena sepertinya ya
waktu kalian tuh masih kurang cocok kalau untuk menikah gitu. Jadi aku pengen sih teman-teman untuk usia segitu cari dulu impiannya, bisa mulai dari langkah-langkah kecil dulu untuk kejar impiannya, nggak usah buru-buru, it's okay, take your time. Jadi seperti itu sih kalau untuk usia-usia di bawah aku gitu ya. Mungkin kalau untuk usia yang di atas 21 untuk perempuan dan usia 25 untuk laki-laki sudah bisa harus paham gitu ya, gimana sih finansial yang oke untuk kehidupan yang berkeluarga bareng-bareng gitu ya dengan anggota lain. Terus juga gimana sih untuk menjaga selalu mental kita agar gak terjadi kayak kekerasan. Itu kan kita masih sering dengar ya, kayak tentang kekerasan rumah tangga. Jadi bukan hanya kesehatan reproduksi aja atau kesehatan gizi, memang itu penting banget, tapi mental kan juga harus dijaga ya Kak. Jadi itu sih salah satu hal-hal yang utama di bahasan genre ini. Nih jadi Tribuners dan teman-teman di studio ini menarik banget nih. Jadi kedewasaan itu kita bisa melihat dari sosoknya Rizkia, di mana nggak cuma dilihat dari usianya aja, tapi juga tentang kedewasaan, cara pemikirannya seperti apa, cara bertutur katanya seperti apa, dan kesiapan mentalnya untuk menuju langkah selanjutnya seperti berkeluarga ya Rizkia. Ya. Jadi harus siap mental, harus siap tadi financial freedom dan lain-lain seperti itu ya Rizkia ya. Oke, ini di sisi-sisi lain nih, kayaknya ada yang menarik yang perlu kita gali, di mana Rizkia ini ternyata dari Instagramnya, mungkin teman-teman sudah ngecek juga, Rizkia ini suka banget nyanyi. Bener nggak sih? Suka banget. Kalau kata mama cerita aku, dong sedikit. Kalau kata mama aku dari kecil, dari usia 1 tahun gitu kan udah suka di play lagu-lagu anak Indonesia gitu ya. Bukan lagu dangdut ya? Iya, lebih suka yang lagu-lagu anak Indonesia. Terus dari dulu tuh mama aku udah lihat dari usia 1 tahun tuh, oh ini anak kayaknya ada bibit nih ya. Jadi ketika di play lagu langsung nyanyi gitu. Oh, I see. Terus dari TK juga aku udah suka lomba. Oh iya. Pernah lomba waktu itu di TK, lomba Ibu Kita Kartini, nyanyi yang gemes-gemes gitu, pas masih gemes-gemes. Alhamdulillah juara 1 loh. Oh, alhamdulillah, tepuk tangan dong. Tuh dari TK tuh ternyata udah memenangkan lomba ya. Iya. Terus apa lagi tuh? Tapi kalau saat itu aku belum fokus untuk dinyanyi. Jadi aku tuh baru fokus diajakin teman aku untuk lebih fokus nyanyi itu tuh ketika di SD. Waktu itu di SD Polisi 1, temen aku juga pernah ngajakin paduan suara, sempat ikut juga. Terus dia juga ngajakin aku untuk les nyanyi, aku juga ikut les nyanyi. Jadi gitu. emang dari TK terus SD terus SMP juga terus berarti ya? SMP aku akhirnya beneran serius lomba. Oh iya? Ya, lomba apa tuh? Di SMP itu aku ikut FLS 2N. Aku anaknya FLS 2N banget pokoknya. Itu apa? Aku gak ngerti. Itu pokoknya lomba dari kementerian, Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Jadi aku di SMP itu 2 tahun berturut-turut jadi juara Kota Bogor. Juara menyanyi? Nyanyi di Kota Bogor. Iya. Itu keren banget. Habis itu lanjut di SMA kalau nggak salah, kemarin baru yang pertukaran pelajar itu. Iya, SMA itu boleh diceritain dulu dong ke Tribuners, kok bisa dari kok menyanyi? Bisa? Iya, kok bisa sih? Kok bisa nih ya? Jadi dari hobi bisa ke Jepang. Wow, gimana tuh? Jadi saat itu tuh langkahnya magical banget sih. Jujur ini salah satu rencana yang tidak terencanakan sebenarnya oleh aku. Ternyata memang datang kepada aku gitu Kak. Jadi awalnya tuh aku ikut lomba Thanos, tantangan inovasi siswa SMA. Waktu itu pas baru masuk SMA Negeri 1 Dramaga Kak. Baru masuk diajak sama guruku untuk ikut lomba ini, lomba cipta lagu. Saat itu aku bawain lagu judulnya Sekolah Hebat. Sekolah Hebat. Sekolah Hebat. Terus dari situ aku kita syuting-syuting, rekaman-rekaman gitu ya. Dan ternyata menang, juara 1 nasional. Juara 1 nasional. Alhamdulillah. Keren banget Rizkia ini. Terus abis itu dari juara 1 nasional ini membuka pintu dong secara otomatis. Betul. Nah, dari juara 1 nasional ini ternyata tahun depannya di tahun 2023 ya, betul.
Direktorat SMA ini hubungi aku. Oke. Katanya aku bisa direkomendasikan ke Kementerian Jepang untuk ikut pertukaran pelajar namanya Sakura Science High School Program Oke. gitu. Dan ternyata lolos. Wih. Saat itu beneran berangkat jadinya nih dari lomba cipta lagu ini. Oke. Wah. Keren banget. Berarti kamu dari hobi menyanyi, terus juga tersalurkan lewat dari lomba cipta lagu, dan ternyata mengantarkan kamu ke Jepang ya. Betul. Luar biasa sekali. Terus. Jadi itu dia guys, kalau misalnya kita lakukan sesuatu ternyata apa ya, jangan setengah-setengah gitu ya. Kalau misalnya kita lagi fokus misalnya ikut lomba ini, yuk kita fokus, karena kadang-kadang kita nggak tahu ternyata hal yang aku kan tadinya nggak mikir untuk menang pun it's okay gitu kalau nggak menang pun, tapi ternyata alhamdulillah karena berkat aku serius gitu ya, aku siap untuk ikut lomba itu, jadi ternyata malah beruntung gitu, beruntung dapet juaranya aja. Aku tuh nggak nyangka untuk dapet juara 1 nasional, dan apalagi untuk dikirim ke Jepang dan untuk pertukaran pelajar ke sana, jujur itu suatu keberuntungan yang aku nggak bisa bayangkan sebenarnya. Terakhir nih Rizky, sebelum kita mungkin penasaran nih, tadi kan sudah di-spill soal dia hobi bernyanyi, bahkan mengantarkan hobinya ini ke Jepang untuk pertukaran pelajar. Pasti ada yang penasaran sebenarnya gimana sih suaranya Rizky ya. Tapi sebelum itu aku mau bertanya dulu terakhir nih, boleh dong diberikan pesan ke Tribuners, terutama para remaja yang kadang patah semangat untuk menjalani suatu hal yang dia inginkan tapi kayak udah menyerah duluan. Itu gimana tuh menurut Rizky ya? Oke, untuk teman-teman semua yang apa tadi Kak? Sorry pertanyaannya. Yang sudah patah semangat duluan. Oke, yang udah untuk teman-teman semua yang ngerasa udah patah semangat, padahal mungkin belum mulai, tapi kamu tuh punya impian gitu ya. Aku tuh pengen kasih tahu ke teman-teman semua bahwa kamu tuh bisa loh kuatin impian kamu dan bisa cari rencana atau cari arah lah gitu ya, gimana cara kamu untuk bisa sampai ke impian kamu itu. Pelan-pelan aja, santai, apalagi kalau kita masih remaja, pasti ada waktunya untuk kita jalan walaupun dikit-dikit aja dulu, nggak apa-apa. Jadi aku pengen teman-teman untuk selalu berusaha, terus jangan lupa juga untuk perluas zona nyaman teman-teman, karena kadang-kadang kita nggak tahu jalan kita akan diarahkan ke arah mana. Jadi dengan meluaskan zona nyaman kita, walaupun ada belok dikit nih di jalan nanti, kita siap dengan cara menanganinya gitu ya. Dan aku percaya, karena kemarin tuh sempat ada ini Kak, sempat lihat di Instagram, dari Instagramnya Kak Eva something gitu ya, dia bilang kalau misalnya orang yang beruntung itu adalah orang yang siap. Oke. Iya, jadi aku pengen teman-teman semua kalau punya mimpi, siapkan diri, terus bikin diri teman-teman itu layak, karena keberuntungan itu datang kepada orang-orang yang siap untuk menjalani keberuntungan itu. Seperti itu Kak. Tepuk tangan lagi buat Rizky ya, keren banget. Nah, langsung aja nih kita akan dengerin gimana sih suaranya Rizky ya, dan kayaknya lagu yang akan dibawakan ini berhubungan dengan duta genre ya? Betul. Judulnya apa sih? Judulnya Berani Beraksi. Berani Beraksi. Yes. Please welcome Rizky ya. Ada yang datang bercerita kisah masa remaja, jatuh bangun kesana kemari, kan ku tenangkan riuhmu, dari takut jadi berani, menyusun masa depan, bangkit perlahan
lebih keren. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.